Shalom adik-adik semua yang di rumah, apa kabar? Kakak percaya semuanya sehat-sehat ya adik-adik. Nah, pada hari ini kita akan memulai ibadah kita walaupun secara online, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami ada di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau yang menyertai dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kuberkati adik-adik kami yang akan mengikuti ibadah online pada hari ini. Berikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau angkat pujian penyembahan kita yang mengatakan, kasih-Mu melimpah.
kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, bela Engkau yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, masih bersuka cita ya yang ada di rumah adik-adik. Nah pada hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mengangkat pujian mengatakan, oh sukacitaku. Kami minta adik-adik yang di rumah boleh bangkit berdiri semuanya. Kita mau bergoyang dan memuji menggunakan nama Tuhan. Oh sukacitaku, parang-parang sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, parang-parang ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berserah. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, padanya ku berserah. Engkau sumber kehidupanku. Oke adik-adik, kita masih berusaha bikin nama Tuhan. Kita masih angkat pujian ini ya adik-adik. Akan minta semuanya di rumah tetap bersuka cita, bangkit berdiri dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Oke kak, kita mau angkat pujian kita setiap kita yang mengatakan, oh temanku temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Ku akan memelukmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih, kasih, kasih. Ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Ku akan memelukmu, ku akan memelukmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih, kasih, kasih.
kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila Engkau yang menyertai setiap firman yang akan kami dengar, dan bila adik-adik kami Tuhan yang mendengarkan dapat menjadi tertanam dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian lagu firman Tuhan kita yang mengatakan selidiki aku. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Tetap semangat ya, tetap bersuka cita, dan tetap antusias untuk dengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita mau dengar firman, kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Semua adik-adik yang ada di rumah, boleh sikap berdoa yang baik. Kita mau berdoa bersama-sama. Ikutin Kak Winda berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hari ini kami datang beribadah kepadamu. Bahkan sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong agar firman-Mu bisa kami simpan dalam hati kami dan bisa kami lakukan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah apa kabar? Kak Winda harap semuanya tetap semangat ya, tetap bersuka cita, walaupun masih beribadah di rumah. Ya, adik-adik semua boleh sama-sama berdoa. Kita mau mendoakan agar keadaan kita lebih baik, keadaan sekitar lebih baik, sehingga kita bisa beribadah lagi.
Ya, tetap semangat dan tetap berharap sama Tuhan. Iya. Nah, hari ini Kak Winda mau cerita tentang apa ya? Kalau adik-adik lihat nih di belakang Kak Winda, ada gambar apa ini ya? Gambar? Ada yang bilang gambar kapal? Bisa ya, atau gambar bahtera. Nah, coba adik-adik lihat. Kalau Kak Winda tunjukin gambar bahtera ini, kira-kira Kak Winda mau cerita tentang apa ya? Tentang, iya, adik-adik benar yang jawab mau cerita tentang Nuh, benar. Nah, masih ingat lagunya? Nabi Nuh dan istrinya. Iya, kalau kita nyanyi lagu itu atau kita lihat bahtera, pasti kita cepet banget keingat sama cerita Nuh. Ya, nah adik-adik, cerita Nuh ini sudah beberapa kali diceritakan oleh kakak sekolah minggu. Bahkan di sekolah pun ada cerita ini di pelajaran agama Kristen ya. Nah, cerita ini sering sekali diceritakan, makanya mungkin adik-adik ingat banget atau aku belum pernah Kak dengar cerita ini. Nah, hari ini pertama kali dengar baik-baik ya. Nah, kalau kita dengar cerita Nuh, pasti kita ingat tentang hujan deras, hujan lebat, kemudian badai, ya, air bah yang menerpa keadaan pada saat itu, ya. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian 6, ya, kisahnya Nuh ini dimulai dari Kejadian 6 sampai nanti di Kejadian 8 juga masih diceritakan bagaimana orang-orang di sana sangat jahat sehingga Tuhan ingin memberikan sebuah pendisiplinan atau sebuah pelajaran bagi mereka, ya. Tapi pada saat itu Tuhan masih kasih kesempatan, dia kasih Nuh perintah. Dia bilang apa? Buat satu bahtera. Nuh, kamu harus buat satu bahtera. Tuhan. Kira-kira Tuhan berkata seperti itu. Kemudian kalau adik-adik lihat dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat ke-22, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-22, setelah Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, ukurannya yang sesuai, berapa besarnya, Tuhan berkata kepada Nuh untuk menjadikan bahtera ini sampai selesai atau setengah aja. Sampai selesai. Kalau adik-adik lihat dalam Kejadian 6 ayat 22, apa yang dilakukan oleh Nuh? Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Wah, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, adik-adik pasti ingat ceritanya bagaimana Nuh membuat bahtera, kemudian orang-orang mengejeknya, orang-orang menertawakan Nuh, dan akhirnya bahtera itu selesai, kemudian air bah datang, kemudian hanya keluarga Nuh yang diselamatkan, dan beberapa hari lamanya ia dan keluarganya beserta hewan-hewan berpasang-pasang yang masuk ke dalam bahtera. Kemudian satu kali setelah ia mengirimkan burung, didapati bahwa keadaan di luar sudah aman, air bah sudah surut, kemudian mereka melihat busur atau pelangi yang diberikan Tuhan. Nah, begitu cerita singkatnya. Terus Kak Winda, hari ini kita mau belajar apa ya? Hari ini kita mau belajar sesuatu dari kisah Nuh. Ada 3 hal yang mau kita pelajari dari kisah Nuh ini. Nah, karena adik-adik sudah pernah dengar ceritanya, tapi adik-adik harus tetap semangat ya, tetap perhatikan dengan baik. Nah, Kak Winda mau bagikan ada 3 hal yang mau kita contoh, yang mau kita pelajari dari kisah Nuh. Apa itu? Yang pertama, taat. T-A-A-T, taat. Kalau dibalik tetap taat, T-A-A-T, taat. Ya. Nah, adik-adik boleh lihat dalam kisahnya Nuh ini, Nuh bersikap sangat taat. Dalam ayat yang ke-22 tadi, dikatakan apa? Bahwa Nuh melakukan semua yang diperintahkan Tuhan
tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Ya, Nuh tidak menyeleweng ke samping atau Nuh tidak mengurang-urangi perintah Tuhan. Tapi Nuh melakukan semua yang diperintahkan kepada dia, tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Apa yang diperintahkan Tuhan? Membuat bahtera, ya. Nah, Nuh taat waktu Tuhan bilang, Nuh buat bahtera. Nuh melakukannya dengan sepenuh hati. Nuh menyelesaikannya sampai akhir. Nih, sampai bahteranya jadi. Kira-kira seperti inilah gambar bahteranya ya. Nah, untuk ukuran-ukurannya nanti adik-adik boleh lihat dalam Kejadian pasal yang ke-6. Di situ diceritakan semua bagaimana ukurannya, bagaimana bentuknya. Ya. Nah, waktu Nuh melakukan ini, ya, itu memakan waktu yang sangat lama. Ya, tidak hanya dalam seminggu selesai, bukan. Jadi Nuh membuat bahteranya itu memakan waktu yang sangat lama. Nah, waktu yang sangat lama itu Nuh tetap taat. Taat artinya tunduk melakukan sesuatu yang diperintahkan. Ya, Nuh melawan enggak? Enggak. Nuh tidak berbantah, Nuh tidak melawan, tapi Nuh taat. Dia tunduk pada perintah Tuhan untuk membuat bahtera ini. Ya. Nah, adik-adik sudah jadi anak-anak yang taat belum ya? Di rumah, di sekolah, bagaimana? Di sekolah minggu, apakah sudah jadi anak-anak yang taat? Yang dengar-dengaran, yang tunduk dengan perintah, dengan apa yang harus dilakukan. Misalnya kalau di rumah, di setiap rumah punya aturan ya. Misalnya mama atau papanya punya aturan, tidak boleh main handphone ketika hari sekolah. Nah, adik-adik sudah taat belum melakukannya? Misalnya, Senin sampai Jumat tidak boleh main handphone ya, kata mama papanya. Tiba-tiba adik-adik sembunyi-sembunyi main handphone, ngelihat YouTube. Nah, itu sudah anak taat belum ya? Belum. Tapi kalau misalnya dibilang tidak main handphone kalau tidak hari libur, terus adik-adik melakukannya, berarti adik-adik sudah menjadi anak yang belajar taat, sudah melakukan perbuatan yang taat. Atau misalnya peraturan di sekolah, harus mengumpulkan tugas ya untuk adik-adik yang sekolah online misalnya ya, harus mengumpulkan tugas sebelum pukul 10 pagi. Tapi ada aja adik-adik yang mengumpulkannya jam 11 pagi. Nah, itu sudah jadi anak yang taat belum? Belum. Kalau dikatakan jam 10 pagi harus sudah dikumpul, berarti adik-adik tidak boleh mengumpulnya lewat dari jam 10 pagi. Nah, itu contoh-contoh perbuatan kecil dari bentuk taat atau ketaatan. Seperti Nuh, kita mau belajar seperti Nuh. Dia melakukan perintah Tuhan, ya. Dia menyelesaikan bahteranya sampai selesai, tidak berbantah, tidak melawan, dan dengar-dengaran. Nah, yang kedua yang mau kita pelajari selain taat adalah berani berbeda, ya, berani untuk berbeda. Berbeda dengan apa ya? Berbeda dengan mereka-mereka yang melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Kita berani untuk berbeda, tidak sama seperti mereka. Nah, adik-adik kalau ingat ceritanya bagaimana Nuh diejek, ditertawakan oleh orang-orang pada saat itu. Nah, kalau Kak Winda buat contoh sederhananya misalnya ya, mungkin orang-orang pada saat itu berkata seperti ini, Nuh apa yang kau lakukan? Apakah kau gila membuat bahtera sedangkan tidak ada air untuk kau melayarkan bahteramu? Misalnya seperti itu, semua orang mengolok-olok Nuh, mengejek Nuh. Kenapa dia buat bahtera? Untuk apa? Ya, semua orang mengejek Nuh pada saat itu. Banyak orang yang mengejeknya pada saat itu. Nah, kemudian Nuh berhenti enggak? Nuh melanjutkan atau tidak? Seperti yang Kak Winda katakan tadi, Nuh tetap melanjutkan untuk membuat bahteranya sampai selesai. Ya, Nuh membuat bahteranya sampai selesai, meskipun orang-orang berkata yang tidak baik tentang dirinya, mengejek dirinya,
karena dia membuat bahtera sementara, tidak ada tempat untuk dia melayarkan bahteranya. Dia tetap melakukannya dan berani untuk tidak sama seperti mereka. Ya, nah kalau adik-adik lihat ceritanya, kalau adik-adik sudah mengingat ceritanya bagaimana Nuh akhirnya ya dapat selamat karena ketaatannya, karena dia berani untuk tidak mendengarkan apa kata orang dan menyelesaikan bahtera yang telah Tuhan perintahkan untuk dibuat, ya. Dia dan keluarganya, istri, anak mantunya, serta hewan sepasang-sepasang akhirnya selamat, ya. Karena hati Nuh yang mau taat dan berani untuk tidak mengikuti orang lain atau berani tampil berbeda dari orang lain. Nah, begitu juga adik-adik yang ada di rumah yang saat ini mendengarkan cerita ini. Nah, adik-adik harus belajar untuk berani. Berani tidak sama seperti yang dilakukan orang lain. Berani tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya, kalau di sekolah ada tugas, adik-adik diminta untuk tidak mencontek, mengerjakan tugasnya. Tapi teman-temannya semua pada nyontek nih, pada saling contek-contekan. Nah, adik-adik sebagai anak-anak yang sayang Tuhan, yang Tuhan sayangi, ikut nyontek atau tidak? Tidak, harus berani berbeda. Kalau orang lain melakukan kejahatan, kalau teman-teman melakukan kesalahan, adik-adik tidak boleh ikut-ikutan. Ya, tidak boleh ikut-ikutan menjadi orang yang melakukan hal yang tidak baik, ya. Kalau teman-temannya yang lain pada ngomong kotor, ngomong kasar, kita harus berani berbeda. Kita tidak berkata kasar, karena itu yang firman Tuhan ajarkan. Untuk kita berani berbeda dengan apa yang dunia ini lakukan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang terakhir yang kita pelajari dari kisah Nuh adalah Tuhan tidak meninggalkan kita. Ya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Kalau adik-adik ingat ceritanya, setelah Nuh ya diombang-ambingkan air bah di dalam bahteranya bersama dengan anak, istri, menantunya dan hewan-hewan ini, ya, Nuh ditinggalkan Tuhan atau tidak? Setelah Tuhan bilang, Nuh buat bahteranya, lalu diturunkan air bah, Nuh ditinggalkan Tuhan atau tidak? Tidak, ya. Tuhan tetap bersama-sama Nuh. Tuhan tetap menjaga Nuh. Tuhan tetap menyertai, memelihara, memperhatikan Nuh. Ya. Ketika airnya mulai surut, ya, airnya mulai surut, dengan ditandainya ada daun-daun yang sudah kering. Kemudian pada akhirnya mereka bisa, nih, akhirnya mereka bisa keluar dari bahtera, ya, keluar dari bahteranya karena keadaannya sudah baik, ya. Kemudian ditandai dengan pelangi yang datang, menunjukkan bahwa Tuhan menyertai Nuh, Tuhan masih menyertai Nuh, Tuhan mengasihi Nuh. Ya, setelah keadaan air bah yang begitu menakutkan, hingga akhirnya keadaan sudah kembali baik, Tuhan tetap bersama-sama dengan Nuh, tidak meninggalkan Nuh sama sekali. Begitu juga dengan kita, walaupun apa ya yang akhir-akhir ini menjadi masalah, pandemi, ya, corona, virus corona, di mana-mana kita dengar virus corona, di berita ada. Ya, atau tetangga kita sudah ada yang kena corona, atau keluarga adik-adik yang sudah kena corona, atau adik sendiri yang sudah terkena virus corona. Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi adik-adik tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, walaupun virus corona ada, walaupun misalnya adik-adik lagi ada masalah, atau lagi adik-adik lagi sedang sakit, atau PR-nya di sekolah numpuk sekali,
atau sekarang adik-adik lagi berantem dengan orang lain, atau keadaan di rumahnya sekarang lagi nggak baik. Tuhan tidak meninggalkan adik-adik, sekalipun tidak meninggalkan adik-adik, tidak meninggalkan kita semua. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, memperhatikan kita, ya, melihat kita, menyertai kita. Untuk itu, kita harus berserah pada Tuhan. Seperti Tuhan menyertai Nuh, seperti Nuh yang berserah kepada Tuhan, kita juga mau belajar percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Untuk itu kita harus belajar hidup berserah kepada Tuhan. Ya, jadi itu 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah menjadi anak-anak yang taat. Yang kedua, berani tampil berbeda, tidak mengikuti orang-orang yang berbuat tidak baik. Dan yang terakhir, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, adik-adik, Kak Winda harap cerita hari ini dapat disimpan dalam hati, adik-adik melakukan. Dan kalau adik-adik mau tahu cerita ini lebih banyak, boleh buka Alkitabnya, dibaca dari Kejadian 6, 7, 8, ada kisah tentang Nuh. Ya, kita mau sama-sama berdoa mengakhiri firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami belajar untuk jadi anak yang taat, yang berani berbeda, bahkan kami menjadi anak-anak yang berserah pada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami mau belajar seperti yang dilakukan Nuh. Terima kasih Tuhan, ya Roh Kudus, tolong kami untuk mampu melakukan firman Tuhan, karena tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak mampu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga adik-adik yang ada di rumah boleh terberkati oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar ya adik-adik. Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau angkat pujian yang mengatakan Abi Sentral. Abi Sentral Tomang, kami adalah saksinya Kristus. Ya, di ladangnya Tuhan, dengan kasih, dengan iman. Oh ayo, 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 oh ayo. Ami Abi Sentral Tomang. Abi Sentral Tomang, kami adalah saksinya Kristus. Dia di ladangnya Tuhan, dengan kasih, dengan iman. Oh ayo, 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 oh ayo. Shalom teman-teman Abi Sentral Tomang. Sekali lagi Pandu mohon maaf kalau beberapa minggu ini Pandu tidak hadir membawakan informasi news Abi kita. Doakan ya supaya Pandu bisa secara rutin hadir di ibadah online kita ini. Baik, sebelum kita mendengarkan beberapa pengumuman, kita dengerin dulu yuk teman-teman kita yang sudah mengirimkan video hafalan ayat Alkitab. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Terima kasih.
Ibrani 12 ayat 14. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih. Teman-teman, jika Tuhan berkenan, kita akan mulai ibadah hybrid kita sekalian merayakan Paskah tahun ini. Jadi Pandu minta teman-teman tetap berdoa untuk ini ya. Oke, sampai di sini dulu pengumuman dari Pandu. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap sukacita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.